Oke, bahwa pada keadaan setimbang ini, itu reaksi kimia ini, misalnya saya punya reaksi kimia A mol unsur A, B mol unsur B, kemudian bereaksi menjadi C mol C dan D mol D. Oke ya. Kemudian ini reaksinya setimbang, di mana C mol C, D mol D ini bisa kembali menjadi sejumlah A mol A dan B mol B. Jadi ini reaksi kesetimbangan, notasinya tandanya seperti ini ya, dua arah. Biasanya dua arahnya tunjuknya seperti ini ya. Ya. Apabila reaksi ini adalah reaksi setimbang, reaksi pada keadaan setimbang, maka apabila reaksi ini kita tinjau dari momen-momennya, yaitu sebelum reaksi, kemudian saat reaksi berlangsung, kemudian setelah reaksi. Oke, jadi reaksi kesetimbangan ini, apabila kita tinjau dari tahap sebelum reaksi, reaksi berlangsung, dan setelah reaksi, maka kita bisa membuat suatu grafik atau membuat suatu gambaran berupa grafik, di mana apabila grafiknya kita buat itu dari hubungan antara konsentrasi pada sumbu Y dan waktu pada sumbu X, bisa teman-teman lihat ya di gambar yang kemudian saya tunjuk pakai pointer ini. Sumbu Y adalah konsentrasi, sumbu X adalah waktu, maka pada sebelum reaksi ya, kita perhatikan sebelum reaksi, reaktan itu di awal reaksi, reaktan itu ada pada sejumlah tertentu. Ya, logis ya, karena reaksi belum terjadi. Oke, jadi sebelum reaksi, reaktan sejumlah tertentu, jadi reaktan sudah ada di awal. Tapi produknya belum terbentuk, jadi anggap saja, memang logikanya sebelum reaksi terjadi produk itu belum ada. Karena produk itu dibuat dari reaktan ya. Ya, oke. Tadi dari mana? Maaf, tadi ada urusan sebentar. Oke, jadi kita kembali ke grafik ya. Oke, tadi sebelumnya saya sampaikan yang garis vertikal yang sumbu Y ini untuk konsentrasi, jadi konsentrasi 0 itu di bawah, konsentrasi konsentrasi 0 atau tidak, atau jumlah awal itu di bawah, kemudian jumlah di atas itu berarti sudah ada jumlahnya. Kemudian untuk sumbu X atau sumbu yang horizontal ini untuk waktu, jadi waktu awal itu di sebelah kiri ya, di sini. Dan untuk waktu berjalan, semakin bertambahnya waktu ke arah kanan. Oke. Jadi sebelum reaksi, kita ngomongin dulu sebelum reaksi. Itu kita lihat garis yang titiknya di atas, yang garis A reaktan ya, yang reaktan A dan B ya. Ini konsentrasi, jadi tanda kurung A, huruf A besar di tanda kurung itu adalah menunjukkan konsentrasi, dan sama juga B, C, D ini sama. Jadi pada keadaan sebelum reaksi, jumlah A, jumlah konsentrasi reaktan A dan reaktan B itu ada pada jumlah tertentu, makanya ditaruh di atas ya konsentrasinya. Nah, karena sebelum reaksi berarti waktunya masih 0. Ya, masih di sini. Kemudian, karena ini reaksi kimia, maka reaktan A dan reaktan B akan bereaksi menghasilkan produk C dan produk D. Jadi, kalau digambarkan, pada saat reaktan A dan reaktan B ini bereaksi atau bergabung, ya bereaksi aja ya, bergabung, maka jumlah reaktan A dan B ini
perlahan-perlahan semakin waktu berjalan, maka jumlahnya akan berkurang. Karena reaktan A dan kenapa jumlah reaktan A dan reaktan B itu berkurang? Karena ya mereka bereaksi menjadi produknya, yaitu C dan D. Oke ya, jadi bisa kita lihat di sini pada garis reaktan A dan B ini ya, hubungan antara konsentrasi dan waktunya dari awalnya di atas, perlahan waktu berjalan semakin ke bawah atau konsentrasinya berkurang. Ya. Oke, itu yang reaktan. Jadi selama reaksi berlangsung, reaktan akan berkurang, produk juga perlahan akan bertambah. Oke. Jadi pada saat reaksi berlangsung, produk produk reaksi ini yaitu molekul C dan molekul D ini sebelum reaksi kan 0 ya, kan belum terbentuk. Ketika reaksi berlangsung, maka perlahan-lahan jumlah konsentrasi produk atau konsentrasi C dan D akan naik, perlahan seiring waktunya berjalan, gitu ya. Nah, jadi betul, jadi logis ya. Pada sebelum reaksi A dan B ini ada, tapi C dan D belum ada. Tapi pada reaksi berlangsung, pada reaksi berjalan seiring dengan waktu, reaktan A dan reaktan B akan berkurang, sementara produk C dan D akan seiring yang awalnya tidak ada akan bertambah konsentrasinya. Oke, itu gambarnya ya. Kemudian setelah reaksi, apakah yang terjadi pada setelah reaksi ini? Pada reaksi kesetimbangan kimia atau tercapai keadaan setimbang, ya, pada di sini keadaan setimbang ini bisa kita lihat kalau pada reaksi satu arah atau reaksi bukan kesetimbangan atau reaksi normal, konsentrasi A dan B, reaktan A dan B ini harusnya habis. Dia habis gitu ya, dia habis. Katakanlah di suatu titik di bawah, paling bawah dari sumbu Y. Gitu ya, harusnya habis. Tapi pada keadaan setimbang, reaktan A dan B ini tidak habis jumlahnya. Karena sebelum yang saya sampaikan sebelumnya, karena sebagian dari produk ini ada yang berubah menjadi reaktan A dan B. Jadi ya, reaksi dua arah tadi ya. Nah, keadaan setimbang itu ya di awal yang saya sampaikan. Jadi pada waktu yang di garis-garis ini batasi oleh garis putus-putus ini adalah waktu di mana tercapainya keadaan setimbang. Pada saat setimbang ini, jumlah reaktan A tidak akan habis dan jumlah produk B, reaktan A dan B tidak akan habis, dan produk C dan D tidak akan habis juga karena mencapai keadaan setimbang. Reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan, setimbang terus menerus pada saat waktu yang dibatasi oleh garis setelah dari garis putus-putus ini ya. Nah, oke. Jadi itu gambaran dari grafiknya. Pada keadaan setimbang itu ada 3 kemungkinan. Kita yang kemungkinan pertama, yaitu kemungkinan pertama itu bahwasanya pada saat setelah tercapainya keadaan setimbang, jumlah reaktan itu mungkin lebih kecil daripada jumlah produk. Konsentrasi reaktan itu mungkin kurang dari jumlah konsentrasi produk. Begini ya, bisa kita lihat di sini jumlah konsentrasi reaktan di bawah dari jumlah konsentrasi produk ya, di atasnya. Oke, itu kemungkinan pertama. Untuk kemungkinan kedua, sama sebelum reaksi juga seperti tadi ya. Tapi pada kemungkinan kedua, pada saat sudah tercapai keadaan setimbang, itu jumlah konsentrasi reaktan mungkin lebih besar daripada jumlah produk. Ini ya, kita bisa lihat di grafiknya. Ini jumlah reaktan A dan reaktan B
lebih banyak daripada jumlah reaktan C dan jumlah produk C dan jumlah produk D. Oke, itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, setelah tercapainya reaksi kesetimbangan, kemungkinan yang terjadi adalah jumlah konsentrasi reaktan itu jumlahnya sama dengan jumlah konsentrasi produknya. Ini ya bisa kita lihat ya. Jadi sama jumlahnya. Jumlah reaktan A dan jumlah reaktan B itu sama. Gini ya, pada keadaan setimbang. Oke, itu adalah 3 kemungkinan yang terjadi pada saat terjadi kesetimbangan, terjadi keadaan reaksi kesetimbangan kimia. Oke, jadi pada reaksi kesetimbangan ini itu ada yang namanya reaksi kesetimbangan homogen. Saya yakin teman-teman pasti sudah pernah mendengar istilah homogen ya. Homogen itu artinya sama. Apa yang sama? Yang sama adalah wujud dari reaktan-reaktan dan produk-produk dari suatu persamaan reaksi kimia. Ini ya bisa dilihat. Ini reaksi gas, reaksi antara gas SO2 berwujud gas ditambahkan O2 berwujud gas akan menghasilkan SO3 berwujud gas, di mana reaksinya adalah setimbang ya. Selain gas, biasanya reaksi homogen juga terjadi pada wujud ion. Wujud ion dalam bentuk ionik. Kalau dalam istilah ini, kalau dalam contoh ini seperti tadi reaksi yang warna tadi ya, itu ion feri bereaksi dengan ion tiosianat akan menghasilkan feritiosianat. Sama ya wujudnya larutan, dan larutan. Sama juga contoh ketiga ya, sama bentuknya cairan, dan cairan juga semuanya ya. Itu reaksi homogen. Untuk heterogen itu sama seperti istilah heterogen ya. Heterogen itu berbeda, ada beda. Bedanya apa ya tadi? Bedanya adalah wujud reaktan dan wujud produk atau antar reaktan dan antar produk itu berbeda. Kalau dalam contoh ini ada reaksi CO2 berwujudnya gas direaksikan dengan H2O yang wujudnya cair akan bereaksi membentuk H2CO3 atau asam karboksilat, asam karbonat. Nah, ini wujudnya cairan juga, gitu ya. Reaksi kedua juga sama, ada yang padat, karbonnya bentuknya padat, direaksikan dengan 2 mol N2O dalam wujud gas akan menghasilkan karbon dioksida dalam wujud gas dan 2 gas nitrogen, 2 mol gas nitrogen, wujudnya gas ya. Nah, perhatikan di sini wujud padatnya hilang, ya, hilang semuanya menjadi gas, itu ya. Jadi menarik kita belajar kimia ini. Sama juga di contoh reaksi ketiga juga ada larutan ditambahkan dengan gas, produknya gas, larutannya malah hilang ya. Oke, itu adalah reaksi kesetimbangan heterogen. Oke teman-teman, kita masuk